laut ini sangat misteri, dan keadaan di laut dan di daratan pun itu juga beda. Karena di laut itu ada, kalau kalian nanti bisa kuliah, ini nanti kuliah semua keinginannya, atau ada keinginan yang lain? Kalau yang lain ini apa? Pengen apa? Masuk TNI. Masuk TNI. Didoakan temannya kalau ada yang mau mempunyai cerita kayak gini. Jadi di laut itu memiliki tekanan yang mana tekanan di darat sama di laut itu sangat berbeda. Lalu juga suhu, lalu juga kalau di laut itu ada yang namanya tingkatan kedalaman. Nah, tingkatan kedalaman itu memiliki suhu dan tekanan yang berbeda-beda. Seperti kalau ini pengetahuan saya, ada 4 atau kalau nggak salah itu 3 tingkatan kedalaman dalam laut, termasuk pelagik, bisal itu termasuk dalam jenis atau sebutan kedalaman dalam laut. Bisal itu kalau nggak salah kedalaman laut rata-rata 400 sampai 800. Kalau kalian di deep sea itu ada. Coba lihat kedalaman laut bisal itu seberapa meternya. Kalau nggak salah itu 400 sampai 800. Dan mangrove dan laut dalam. Nah, dalam ilmu kelautan yang kita pelajari ini, itu kalian juga kan sebagai SMA itu juga ini tuh gak akan jauh tentang yang namanya terumbu karang, mangrove, sama laut, sama pesisir, atau biasanya lamun. Nah, lamun ini itu kalau biasanya orang Indonesia itu bilangnya itu rumput laut, tetapi lamun dengan rumput laut itu berbeda. Lamun itu sejenis kayak tumbuhan yang bisa tumbuhan. Kalau lamun itu ya rumput, sejenis rumput, tetapi beda dengan tumbuhan. Kalau sigris atau apa namanya rumput laut itu tumbuhan yang hidup di laut, tetapi beda dengan apa namanya lamun. Karena lamun ini itu sebagai tempat berkembangbiaknya fitoplankton. Kalian tahu bahwa fitoplankton itu sebenarnya organisme yang paling terkecil mana? Organisme terkecil yang ada di laut. Biasanya fitoplankton ini tuh dimakan oleh anak-anak ikan. Nah, di bawahnya fitoplankton, di atasnya fitoplankton ada zooplankton ada anak-anak ikan. Gitu. Nah, pengertian dari ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan sistem lingkungan yang terdiri dari berbagai makhluk hidup dan komponen abiotik yang saling berinteraksi di perairan laut. Ekosistem ini mencakup habitat seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, hingga laut dalam. Dalam mendukung kehidupan dengan menyediakan oksigen, mengatur iklim, dan menjadi sumber daya penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu, mengapa kita mengambil judul petualangan laut ini? Karena kami itu bertujuan, jadi tujuan kami mengambil materi ini itu untuk mendukung keanekaragaman hayati, lalu juga mengatur iklim global, menyediakan sumber daya, menjaga keseimbangan ekosistem, membantu kehidupan manusia. Nah, poin-poin ini itu penting dalam kita terapkan. Seperti dalam tujuan mendukung keanekaragaman hayati, itu juga berhubungan dengan menjaga keseimbangan ekosistem laut, lalu juga menyediakan sumber daya. Nah, mendukung keanekaragaman hayati itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita, karena sebagai daratan dengan laut itu laut lebih luas daripada